Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah murid-muridku, anak-anakku kelas 3. Apa kabar kalian di rumah? Harap kalian dalam keadaan sehat ya. Dan tetap semangat untuk menuntut ilmu pada pagi hari ini. Takbir, Allahu Akbar. Baik, sekarang kita akan melanjutkan pembelajaran kita yaitu tentang puasa Ramadan. Kemarin kita sudah mempelajari tentang macam-macam puasa dan sekarang kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Dan terima kasih juga bagi yang sudah mengumpulkan tugas dan yang belum, harap segera dikumpulkan ya. Baik, silakan bukunya dibuka. Terima kasih. Baik, sekarang kita akan melanjutkan pembelajaran kita yaitu tentang syarat dan rukun puasa. A. Syarat sah puasa. Jadi syarat itu adalah segala sesuatu yang menyusun di dalam puasa agar puasa itu menjadi sah atau diterima. Itu artinya syarat. Syarat itu adalah segala sesuatu yang harus dipenuhi. Itu yang namanya syarat. Apa aja sih syarat sah puasa? Yang pertama, syarat sah puasa itu adalah orang yang berpuasa dia harus beragama Islam. Nah, jadi orang yang berpuasa itu harus yang beragama Islam. Nah, kalau yang tidak beragama Islam, maka ibadah puasanya tidak diterima. Baik, yang kedua, syarat sah puasa yang kedua adalah mumayyiz. Apa itu mumayyiz? Mumayyiz yaitu orang yang sudah dapat membedakan yang baik dan yang buruk. Jadi biasa umur-umur ketika sudah beranjak mau dewasa ada umur mumayyiz, yaitu ketika kalian sudah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Atau biasanya ketika kalian sudah balik. Jadi ketika kalian sudah balik maka kalian sudah harus melaksanakan yang namanya ibadah, salah satunya adalah puasa. Yang ketiga, syarat sah puasa adalah suci dari darah haid dan nifas. Nanti di kelas 3, di kelas 4 kita akan mempelajari tentang haid ya. Jadi haid itu adalah siklus yang terjadi atau gejala atau kejadian yang terjadi pada wanita ketika dia sudah mengalami masa balik. Jadi ketika wanita sudah balik maka dia akan mengalami haid. Dan yang kedua, suci dari darah nifas. Nifas itu adalah darah yang keluar setelah melahirkan bagi perempuan. Jadi wanita yang setelah melahirkan, baru saja melahirkan, maka biasanya dalam keadaan nifas, maka tidak disarankan untuk berpuasa. Yang terakhir, syarat sah puasa yaitu adalah dikerjakan pada waktu yang diperbolehkan untuk berpuasa. Jadi puasa itu kan ada macam-macam. Ada misalnya puasa Senin Kamis, ada puasa Ramadan, ada puasa nazar, dan masih banyak banget. Nah, jadi puasa itu tidak boleh sembarangan, misalnya berpuasa di hari Selasa, tapi kita tidak tahu niatnya ini puasa apa. Jadi harus benar-benar tahu niatnya berpuasa untuk apa, begitu ya. B. Syarat wajib puasa. Hampir sama seperti di atas. Apa aja sih syarat wajib berpuasa? Syarat wajib puasa yang pertama, beragama Islam. Jadi orangnya harus beragama Islam. Yang kedua, berakal sehat. Arti berakal sehat ini adalah dia bukan orang gila ya. Yang ketiga, orang yang sudah balik. Jadi orang yang sudah balik sangat wajib untuk berpuasa. Ketika dia tidak berpuasa, maka dia akan dihitung mendapatkan dosa. Yang selanjutnya, kuat dan mampu melaksanakan puasa. Jadi orang yang berpuasa adalah orang yang kuat dan mampu. Artinya kuat, dia sudah bisa menahan lapar dan dia mampu untuk melaksanakan puasa. Dan selanjutnya mukim. Di sini mukim artinya orang yang menetap, bukan orang yang berpergian jauh. Nah, misalnya orang berpergian jauh sehingga dia tidak kuat untuk berpuasa, maka dia boleh untuk tidak berpuasa. Nanti diganti di hari lain. Tapi bagi orang yang tidak kemana-mana, artinya mukim,
maka dia harus berpuasa. Yang selanjutnya, suci dari haid dan nifas bagi perempuan. Hampir sama seperti di atas ya. Selanjutnya kita pindah kepada rukun puasa. Masih semangat ya? Oke, kita lanjut. Rukun puasa. Pertama, rukun puasa itu adalah niat di malam hari. Nanti kalian membacakan niatnya ada di buku. Yang selanjutnya, rukun puasa menahan diri dari segala yang membatalkan puasa. Mulai dari terbit fajar, yaitu subuh, sampai terbenam matahari. Jadi rukun puasa ada dua, niat di malam hari dan mampu menahan. Jadi mampu menahan diri dari yang membatalkan puasa. Baik, kita next. Maaf ya kalau suara Pak Wahab agak batuk. Nah, sunnah berpuasa. Yang pertama, satu, sunnah berpuasa segera berbuka puasa jika waktunya telah tiba. Jadi arti sunnah berpuasa itu adalah hal-hal yang sangat dianjurkan ketika berpuasa. Yang pertama, segera berbuka puasa jika waktunya telah tiba. Misalnya udah azan, maghrib, maka segeralah berbuka puasa. Yang selanjutnya, kedua, berbuka puasa dengan 3 buah kurma atau jika tidak ada dengan air putih. Biasanya orang-orang banyak menjual kurma kan biasanya di jalan, di pinggir jalan. Nah, kita beli dan kita pakai makan 3 buah saja karena itu adalah sunnah. Yang selanjutnya membaca doa pada waktu berbuka puasa. Nah, biasanya kita membaca doa kan, misalnya habis ketika mau berbuka puasa ada doanya, silakan lihat di buku. Yang keempat, makan sahur sebelum terbit fajar. Yang kelima, mengakhirkan makan sahur sampai kurang lebih 15 menit sebelum terbit fajar. Jadi, makan sahur itu nggak boleh terlalu lama-lama. Nah, memberi makanan kepada orang yang berbuka puasa. Jadi, ketika kita memiliki makanan yang lebih, maka kita dianjurkan bersedekah kepada orang yang mau berbuka puasa atau orang yang membutuhkan. Yang ketujuh, memperbanyak sedekah selama berpuasa dan melanjutkan di bulan-bulan lain. Jadi hampir sama seperti di atas. Yang kedelapan, memperbanyak tadarus atau membaca Al-Quran serta mempelajari artinya dan maksudnya. Baik, kita next. Baik, sekian dari Pak Wahab. Pak Wahab ucapkan terima kasih banyak. Pak Wahab doakan semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat dan ilmu yang berguna bagi kalian khususnya, dan Pak Wahab doakan juga semoga cita-cita kalian terkabulkan. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.